Shalom, selamat sore, selamat merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Tidak bosan-bosan saya mau katakan bahwa bukankah kita tidak pernah kekurangan apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita? Karena saya percaya apapun keadaan kita, Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini masih akan belajar tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang uang atau duit, cien, hepeng atau apalah, intinya yang berbicara tentang uang. Ayo kita buka ayat firman Tuhannya di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak kita terpikirkan bahwa orang-orang yang terjerat korupsi, orang-orang yang ditangkap oleh KPK, itu bukanlah orang yang miskin secara materi, benar ya? Tetapi sebenarnya mereka adalah hamba uang dan cinta uang. Orang-orang yang tidak pernah mencukupkan dirinya dengan apa yang ada, sehingga apapun yang dimilikinya, apapun yang sudah didapatkannya, itu akan selalu kurang, tidak pernah merasa cukup, walaupun yang dimilikinya sudah lebih dari kebanyakan orang. Saudara, di dalam ayat ini kalau kita memperhatikan juga di dalam ayat yang sebelumnya, Ibrani 13 ayat yang keempat, bahwa nasihat ini muncul setelah peringatan mengenai kedursilaan. Sering sekali cinta akan kelimpahan harta dan kemewahan dan serta keinginan yang tidak ada henti-hentinya, tidak pernah merasa cukup akan kekayaan, itu akan selalu membuka peluang untuk terjerumus dalam dosa-dosa seksual. Seperti beberapa waktu yang lalu yang sempat viral, Wakil Ketua DPRD selingkuh dengan gadis muda. Tidak kekurangan mempunyai istri, istrinya juga berprestasi, cantik. Yang perempuan selingkuhannya juga bukan dari orang yang miskin sebenarnya, karena dari prestasinya kalau boleh dilihat, ini adalah wanita yang berprestasi. Tetapi sebenarnya karena tidak pernah mencukupkan diri dengan apa yang ada aja, sehingga orang-orang seperti ini menjadi hamba uang dan seringkali terjerumus juga dalam dosa seksual. Saudara, kita renungkan hari ini, uang bukanlah tuan yang baik, seperti yang sudah kita pelajari di Jumat kemarin. Bukankah kita seharusnya memperlakukan uang sebagai alat tukar, sarana untuk memenuhi kebutuhan? Karena dengan uang memungkinkan semuanya itu. Tapi kita harus memiliki sikap hati yang baik.
jangan lebih memperlakukan uang lebih dari alat tukar. Jangan biarkan uang itu mengatur hidup kita. Percayalah, hidup kita bisa hancur jika kita menjadi hamba uang. Kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Makanya sangat jelas firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena firman Tuhan mengatakan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dan bukankah Allah yang kita sembah Allah yang Immanuel, Yesus yang kita sembah, ayatnya juga sangat jelas menjelaskan bahwa sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Percayakah kita akan hal ini? Apakah kita mempunyai iman bahwa apapun keadaan kita, Tuhan itu ada bersama dengan kita? Tak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Nah, ayat yang lain di dalam 1 Timotius 6 ayat yang 10 dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, saya mau katakan bahwa uang bukan untuk dicintai, tetapi Tuhanlah yang harus dicintai dengan segenap hatimu. Bahkan saya mau katakan, cintailah Tuhan dengan uang yang kau miliki. Uang adalah sarana, bahkan pelayanan membutuhkan uang. Jadi pergunakanlah uang itu sebagai sarana engkau untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi bukan untuk dicintai, tetapi yang dicintai adalah Tuhannya. Di dalam Amsal 11 ayat 28, firman Tuhan juga sangat jelas mengatakan di sana, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, firman Tuhan katakan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Sore hari ini pilihan ada pada kita. Kemana hidup kita akan kita percayakan? Apakah kita mau mempercayakan diri kita kepada mamon, kepada uang, kepada kekayaan? Amsal sangat jelas menjelaskan, jika engkau mempercayakan hidupmu pada mamon, pada kekayaan, pada uang, maka engkau akan jatuh. Atau pilihan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita yang dikuasai, dipenuhi, didominasi oleh Roh Kudus. Dan ketika kita didominasi oleh Roh Kudus, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita yang akan menguasai, mendominasi apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini, termasuk uang. Uang itu dikuasai oleh kita. Dan firman Tuhan katakan, jika engkau mempercayakan hidupmu pada Tuhan, artinya tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kau makan dan pakai. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amsal mengatakan, engkau akan tumbuh seperti daun muda. Ayo kita sama-sama kita renungkan. Di mana kita hari-hari ini mempercayakan hidup kita. Firman Tuhan katakan, ketika Tuhan datang, Tuhan mengatakan, adakah kudapati iman? Menjadi perenungan kita sore hari ini. Percayakah kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita?
Percayakah kita bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita? Jangan cintai uang, tapi gunakan uang untuk melayani Tuhan, untuk mempersembahkan hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati.